Pengembangan kurikulum muatan lokal. Yang pertama ada pengertian muatan lokal, yaitu suatu bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya atau ciri khas yang terdapat di daerah tersebut, di mana tujuannya agar peserta didik lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Selanjutnya, ada tahapan pengembangan muatan lokal. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisis terhadap lingkungan alam, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang sesuai dengan kebutuhan dan program jangka panjang daerah. Jadi di sini maksudnya adalah mengidentifikasi keunggulan daerah tersebut mengenai misalnya kesenian daerah, bahasa daerah, makanan ciri khasnya, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan jenis muatan lokal yang dikembangkan, yang terkait dengan budaya lokal, kewirausahaan, pravokasional, pendidikan lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya. Selanjutnya yaitu ada jenis muatan lokal yang meliputi 4 rumpun muatan lokal yang merupakan persinggungan antara budaya lokal atau dimensi sosial, budaya, politik, kewirausahaan, pravokasional atau dimensi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya atau dimensi fisik. Yang pertama yaitu ada budaya lokal. Budaya lokal mencakup pandangan-pandangan yang mendasar, nilai-nilai sosial dan artefak-artefak atau material dan perilaku yang luhur yang bersifat lokal. Yang kedua ada kewirausahaan dan pravokasional, adalah muatan pengembangan potensi jiwa usaha dan kecakapannya. Kecakapannya yaitu sama halnya dengan mencakup faksional, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan dan kekhususan lokal lainnya, adalah mata pelajaran muatan lokal yang bertujuan untuk mengenal lingkungan lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan. Bertujuan untuk mengenal lingkungan lebih baik, peserta didik harus membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang kurang lebihnya seperti itu, dan mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan mengembangkan potensi lingkungan. Peserta didik bisa belajar peduli pada lingkungan yang merawat tumbuhan yang ditanamnya sendiri di depan kelasnya. Misalnya seperti itu, bisa menanam pohon dengan barang-barang bekas seperti botol aqua, bisa digunakan untuk pot bunga. Dan yang keempat yaitu perpaduan antara budaya lokal, kewirausahaan, pravokasional, lingkungan hidup, dan kekhususan lokal lainnya yang dapat menumbuhkan suatu kecakapan hidup. Selanjutnya yaitu menentukan bahan kajian muatan lokal dikembangkan pada keadaan daerah dan kebutuhan daerah yang memenuhi kriteria bahan kajian. Yang pertama yaitu keadaan daerah, di mana sesuatu yang ada pada daerah meliputi dengan lingkungan, alam, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua itu kebutuhan daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup untuk meningkatkan taraf kehidupannya yang sesuai dengan arah perkembangan potensi daerah dan pasti sudah dimasukkan pada kurikulum. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi siswa tidak hanya belajar seperti biasa, melainkan guru juga
mampu melihat perkembangan siswa pada tahap pembelajaran. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan. Yang kelima, tersedianya sarana dan prasarana, di mana guru juga dibantu pada sarana dan prasarana sekolah untuk terjadinya pembelajaran yang efektif. Yang keenam yaitu tindak bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Yang ketujuh yaitu tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan. Yang kedelapan yaitu kelayakan pelaksanaan di sekolah, di mana pelaksanaan pembelajaran itu terjadi pada daerah yang tidak ada kerawanan sosial maupun keamanan dan sangat layak untuk dilakukannya pembelajaran pada di sekolah tersebut. Yang kesembilan yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada daerah masing-masing sekolah. Sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.